Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setiawati, nomor induk mahasiswa 200101010003. Berikut saya akan menyampaikan ujian akhir semester untuk mata kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi. Materinya yaitu yang pertama, pentingnya siklus hidup sistem dalam pengembangan sistem informasi. 2. Deskripsi perbedaan antara sistem manual dengan CBIS atau Computer Based Information. 3. Contoh implementasi sistem informasi eksekutif. 4. Automatisasi perkantoran dan manfaat dalam mendukung proses transformasi informasi. 5. Diskusi mengapa otomatisasi perkantoran sangat penting dalam era digital saat ini. 6. Pentingnya pengendalian sistem informasi. 7. Contoh mengenai peranan IRM dalam organisasi. Siklus hidup sistem dalam pengembangan sistem informasi ialah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Kenapa itu penting? Karena 1. Dapat memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. 2. Dapat membantu para pengambil keputusan untuk mengevaluasi sistem yang telah ada. 3. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuat laporan baru. 4. Menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem. Perbedaan sistem manual dengan CBIS atau Computer Based Information. 1. Sistem manual merupakan sistem pengolahan suatu data secara konvensional dengan melakukan penginputan suatu data belum sepenuhnya efektif dan efisien. 1. Memakan biaya perawatan yang tidak sedikit. 2. Kemampuan menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar sangat tidak mungkin karena memiliki kapasitas yang kecil. 3. Kendala dalam pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. 4. Sangat sulit dalam menghubungkan satu orang dengan orang yang lain di tempat yang berbeda atau posisi yang berbeda. 5. Kurang jelas dalam menyajikan data karena masih dalam bentuk bahasa pemrograman. 6. Untuk mengotomatisasikan proses-proses bisnis yang semi otomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual. 7. Kendala dalam pengetikan dan penyuntingan data. CBIS atau Computer Based Information System ialah merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali, serta visualisasi dan analisis. 1. Sistem yang dipasang pada tempat-tempat pabrik yang memungkinkan seseorang mendapatkan informasi seperti hotel, tempat pariwisata, pertokoan, dan lain-lain. 2. Sistem layanan akademis berbasis web. 3. Sistem pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange atau EDI. 4. E-government atau sistem informasi layanan pemerintahan yang berbasis internet. Contoh implementasi CBIS. 1. Sistem reservasi pesawat terbang. 2. Sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor. 3. Sistem biometrik. 4. Sistem POS atau point of sale. 5. Sistem telemetri. 6. Sistem yang berbasiskan kartu cerdas atau smart card. Implementasi sistem informasi eksekutif pada PT Bank Perkreditan Rakyat Kertamulia Bandung. Sistem informasi eksekutif merupakan salah satu sistem pendukung manajemen yang khusus dirancang bagi manajer pada tingkat perencanaan strategis. Studi kasus pada PT Perkreditan Rakyat Kertamulia Bandung membangun sistem ini
Diharapkan pekerjaan manual dapat diminimalkan sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam proses pendataan, sehingga pembuatan laporan pembelian yang dibutuhkan manajemen eksekutif dalam bentuk angka maupun grafis. Selain itu, yang paling utama adalah informasi yang dibutuhkan oleh manajemen tingkat strategis dapat diakses secara cepat, tepat, dan akurat. Untuk proses pengambilan keputusan dan pembuatan perencanaan strategis atau strategic planning, dengan demikian sistem informasi eksekutif yang dibangun dapat memberikan informasi pembelian secara ringkas, mudah dipahami, terintegrasi, dan up-to-date. Contoh tampilannya, ini halaman utama admin. Yang berikutnya, ini halaman utama eksekutif. Otomatisasi perkantoran dan manfaatnya dalam mendukung proses transformasi informasi. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan dalam peralatan elektronik dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan antara informasi dengan orang-orang yang ada di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Manfaat otomatisasi perkantoran adalah: 1. Menjelaskan pekerjaan kantor dengan lebih cepat. 2. Mengurangi kebutuhan akan staf dalam jumlah besar. 3. Memerlukan sedikit tempat untuk menyimpan data. 4. Beberapa orang dapat memperbarui data secara bersamaan dalam hal perubahan. Mengapa otomatisasi perkantoran sangat penting dalam era digital saat ini? Dengan adanya otomatisasi perkantoran, kebutuhan pelanggan internal dan eksternal mampu diidentifikasi, dapat melakukan komunikasi dengan teknologi mutakhir seperti internet, email, fax, dan lain-lain. Kemampuan otomatisasi kantor untuk menghubungkan orang secara elektronik dan membuka cara baru dalam melakukan pekerjaan, serta membuat pekerjaan kantor tidak perlu dilakukan di rumah, di kantor. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan dimanapun pegawai tersebut berada, serta memungkinkan masyarakat dapat mengakses informasi dari seluruh dunia dengan biaya yang lebih relatif murah tanpa harus datang ke negara tersebut. Pentingnya pengendalian sistem informasi. Pengendalian dalam sebuah sistem pada dasarnya berarti menjaga agar sistem beroperasi dalam batas prestasi tertentu. Sebuah sistem yang berada dalam kendali akan beroperasi dalam batas toleransi yang dibutuhkan. Keluaran dari sebuah sistem kadang-kadang tidak sesuai dengan keluaran yang semestinya atau standar. Hal ini membutuhkan pengendalian melalui sistem umpan balik untuk mencari gangguan-gangguan yang menghambat. Agar sistem umpan balik itu dapat berjalan dengan baik, maka sistem harus memiliki standar yang terukur. Sensor yang dapat menangkap kondisi setiap keluaran, alat yang dapat membandingkan keluaran yang terjadi dengan keluaran yang standar, serta alat yang bergerak mengkoreksi masukan. Oleh karena itu, setiap sistem keorganisasian mempunyai sifat terbuka. Berbagai kemungkinan gangguan bisa terjadi dan tidak terduga. Mengingat hal itu, manajer harus mampu dan siap menghadapi segala kemungkinan gangguan. Dalam hal ini, berlaku hukum variasi kebutuhan pengendalian. IRM dalam organisasi. IRM adalah kebijaksanaan yang bersifat formal terhadap manajemen sumber informasi dan akan menjadikan keadaan yang dinamis dan bahkan kondisi yang lebih baik dalam penggunaan komputer. Contoh, perbedaan pendapat antara komisaris dan auditor akuntan publik terjadi di PT KAI karena tidak ada tata kelola perusahaan yang baik. Komisaris jika akan mengakses laporan keuangan bisa melakukannya setelah diaudit oleh akuntan publik.
Setelah diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik, auditor akuntan publik dinyatakan bersalah karena ditemukan banyak kejanggalan dalam laporan keuangan, sehingga diberi teguran dan terancam izinnya akan dicabut karena melanggar kode etik profesi. Atas dasar tersebut, PT KHI menerapkan IRM agar perusahaan lebih efektif dalam mengelola laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan lebih terjamin dan cepat diakses, serta manajer lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan untuk perusahaan. Referensi. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.